Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian 3.4 sistem usulan penjadwalan distribusi, yakni analisis 3.4.1 analisis masalah PT Pajamasa Kertamulia yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 23 Oktober 2025 memiliki kegiatan distribusi produk ke beberapa pelanggan industri yang tersebar di Jawa Timur. Pelanggan tersebut antara lain PT Wing Surya Manyar Gresik, PT Ultra Prima Abdi Jombang, PT Motasa Indonesia Bangsal Mojokerto, CV Wahana Sejahtera Food Tembelang Jombang. Pada tanggal tersebut, PT Pajamasa Kertamulia harus mengirimkan produk ke seluruh tujuan dalam satu hari dengan keterbatasan armada distribusi dan waktu kerja. Setiap tujuan memiliki karakteristik berbeda seperti jarak tempuh, waktu bongkar muat, waktu proses, serta batas waktu penerimaan barang due date. Jika penjadwalan distribusi tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi keterlambatan pengiriman, peningkatan waktu tunggu kendaraan, serta ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan penjadwalan distribusi penggunaan dispatching rules untuk menentukan urutan pengiriman yang paling efektif sesuai dengan tujuan perusahaan, seperti meminimasi keterlambatan atau meminimasi waktu penyelesaian distribusi. Data pekerjaan job distribusi. Setiap tujuan distribusi diperlakukan sebagai satu job distribusi yang harus diselesaikan oleh satu armada secara berurutan. Data pada tabel 1 merupakan asumsi kondisi operasional distribusi PT Pajamasa Kertamulia pada tanggal 23 Oktober 2025. Tabel 4.1 job distribusi. Nomor 1 tujuan distribusi PT Wing Surya Manyar Gresik dari jarak 25 km, waktu 3 jam, jute 7 jam. 2. PT Ultra Prima Abadi, lokasi di Jombang, jarak tempuh dari PT Wings 80 km, waktu proses 4 jam, due date 10 jam. 3. PT Motasa Indonesia Bangsal Mojokerto, jarak tempuh dari PT Wings 60 km, waktu proses 3 jam, due date 8 jam. CV Wahana Sejahtera Food Tembelang Jombang 8 jarak tempuh dari PT Wings 85 km, waktu proses 5 jam, due date 12 jam. Keterangan waktu proses meliputi waktu perjalanan dan bongkar muat. Due date adalah batas maksimal waktu dihitung sejak keberangkatan agar pengiriman tidak terlambat. Tabel ini menunjukkan karakteristik masing-masing job distribusi yang meliputi jarak tempuh, waktu proses yang mencakup perjalanan dan bongkar muat, serta due date sebagai batas maksimal penyelesaian distribusi sejak waktu keberangkatan jam ke-0. Perancangan usulan sistem penjadwalan baru. Sistem penjadwalan distribusi diusulkan penerapan pendekatan dispatching rules untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi variabilitas waktu pengiriman. Metode-metode yang diusulkan meliputi 1. Metode FCFS, First Come First Served. Metode ini menentukan urutan distribusi berdasarkan urutan pesanan yang diterima tanpa mempertimbangkan waktu proses maupun due date. Tabel 4.2.1 urutan distribusi metode FCFS. Urutan nomor 1 yakni PT Wing Surya, 2 PT Prima Abadi, PT Motasa Indonesia, CV Wahana Sejahtera Food. 2. Start Process Time. SPT merupakan mengurutkan proses distribusi berdasarkan waktu perjalanan paling singkat dengan memberikan prioritas pada pengiriman berdurasi singkat. Perusahaan dapat meningkatkan throughput dan memaksimalkan jumlah pengiriman dalam satu hari.
Urutan tujuan distribusi 1 PT Wing Surya, waktu proses 3 jam, PT Mutasi Indonesia 3 jam, PT Ultra Prima Padim 4 jam, CV Wahana Sejahtera Food 5 jam. Dari tabel memperlihatkan bahwa pengiriman dengan waktu proses tercepat diputuskan untuk mengurangi waktu penyelesaian total dan waktu tunggu armada distribusi. 3. Earliest due date atau IDD. Metode ini melakukan penjadwalan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau due date dari permintaan pesanan dengan deadline paling awal menjadi prioritas pertama. Pendekatan ini efektif mengurangi risiko keterlambatan dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Tabel 4.2.3 urutan distribusi metode EDD. Urutan tujuan distribusi 1 PT Wing Surya 7 jam, 2 PT Mutasi Indonesia 8 jam, PT Ultra Prima Pati 10 jam, CV Wahana Sejahtera Food 12 jam. Tabel ini menunjukkan prioritas pengiriman berdasarkan tanggal waktu terdekat, sehingga metode ini efektif untuk meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman. 4. Metode LPT Launch Process Time. Metode LPT memprioritaskan job dengan waktu proses terlama. Tabel 4.2.4 urutan distribusi metode LPT. Tengahnya ini CV Wahana Sejahtera Food, waktu proses 5 jam, PT Ultra Prima Abadi 4 jam, PT Wing Surya 3 jam, PT Mutasi Indonesia 3 jam. Tabel ini menunjukkan bahwa pekerjaan dengan durasi terpanjang diselesaikan lebih awal, namun metode ini berpotensi meningkatkan keterlambatan pada job dengan due date lebih ketat. Metode CR Critical Ratio. Metode CR mempertimbangkan perbandingan antara sisa waktu hingga due date dan waktu proses. Rumus critical ratio CR due date waktu saat ini per waktu dengan asumsi waktu mulai 0 jam. Pada tabel 425 perhitungan nilai CR PT Wing Surya due date 7, waktu proses 3 jam, nilai CR 2,33. PT Montas Indonesia 83, waktu CR 2,67. PT Ultra Prima dengan nilai CR 2,50. CV Wahana Sejahtera dengan nilai CR 2,40. Tabel ini menampilkan nilai CR setiap job. Semakin kecil nilai CR, semakin tinggi prioritas job untuk dikerjakan. Analisis penjadwalan distribusi secara rinci. Untuk memberikan gambaran yang lebih kuantitatif, dilakukan perhitungan completion time, lateness, dan tardiness. Pada masing-masing metode penjadwalan perhitungan ini diasumsikan menggunakan satu armada distribusi waktu mulai distribusi pada jam ke-0 dan pekerjaan dilakukan dengan berurutan. Rumus yang digunakan completion time C sama dengan waktu sebagai setiap job, lateness sama dengan C kurangi due date, tardiness sama dengan max 0, C sampai due date. Perhitungan metode CR dan CR terkecil Sejahtera Food dan sebagainya. Jawab sebagai berikut. Manfaat sistem usulan. Implementasi sistem baru memberikan manfaat signifikan, antara lain manfaat praktis, mengurangi keterlambatan pengiriman dengan penerapan metode penjadwalan yang tepat, khususnya metode SPT dan EDD. Manfaat akademis, sebagai contoh penerapan dispatching rules dalam kasus nyata, penjadwalan distribusi pada perusahaan manufaktur, penambahan referensi studi kasus terkait analisis penjadwalan mesin, single machine scheduling dalam bidang teknik industri. Evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi menilai efektivitas metode penjadwalan distribusi menggunakan dispatching rules berdasarkan indikator total, tardiness, jumlah job terlambat, dan total completion time. Tabel sebagai berikut. Hasil evaluasi utama metode
Metode SPT dan ETT menghasilkan total service paling rendah, paling efektif, meminimalkan keterlambatan pengiriman. Metode CFS belum optimal karena tidak mempertimbangkan waktu proses dan due date. Metode LPT dan CR menyebabkan keterlambatan signifikan pada pelanggan dengan due date ketat. Total completion time paling efisien capai oleh metode SPT dan EDD. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Rekomendasi berdasarkan sistem penjadwalan distribusi disajikan pada tabel 3.44. Kesimpulan perancangan sistem usulan. Perancangan sistem usulan penjadwalan distribusi yang terkomputerisasi dari ini menjadi solusi strategis pada PT Pancawangsa Kertamulya dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi metode dispatching rules, teknologi optimasi rules, serta dashboard monitoring real time. Perusahaan dapat meningkatkan akurasi penjadwalan, mengurangi waktu proses, dan menekan biaya logistik secara signifikan. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini akan meningkatkan kinerja operasional dagang dan distribusi, pengoptimalan penggunaan sumber daya armada, meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh, mendorong daya saing perusahaan di industri distribusi suku cadang nasional. Dengan dukungan evaluasi yang berkelanjutan dan penerapan bertahap, sistem ini akan menjadi fondasi kuat dalam pengembangan logistik perusahaan ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.